Selamat datang di UPT Puskesmas Air Saga. Puskesmas Air Saga terletak di Jalan Air Saga nomor 19 RT 10 RW 5 Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga terdiri dari 4 desa dan 2 kelurahan, yaitu Desa Air Saga, Desa Air Pelempang Jaya, Desa Air Merbau, Desa Air Ketekok, Kelurahan Tanjung Pendam, dan Kelurahan Paal 1. Visi UPT Puskesmas Air Saga dengan pelayanan prima menuju masyarakat sehat dan mandiri. Untuk mewujudkan visi ini, kami menetapkan beberapa misi. Memberikan pelayanan prima sesuai prosedur terstandarisasi, mengatasi masalah kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya tersedia, meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan sesuai kompetensi yang dibutuhkan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pengembangan potensi bersumber daya masyarakat. Secara umum, gedung UPT Puskesmas Air Saga pada saat ini kondisinya sudah cukup baik. Dibangun di atas tanah seluas 2.558 meter persegi dan luas bangunan UPT Puskesmas Air Saga seluas 592 meter persegi dengan rincian penggunaan ruangan pendaftaran dan rekam medis, ruang tunggu, ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan anak dan remaja, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang pemeriksaan lansia, ruang imunisasi, ruang KIAKB, farmasi, gudang obat, ruang laboratorium, ruang ASI, pojok DOTS, ruang vaksinasi COVID-19, ruang data, ruang administrasi atau tata usaha, ruang pelayanan HIV dan IMS, ruang pertemuan, program, komunikasi informasi dan edukasi, ruang tindakan dan gawat darurat, tempat penyimpanan limbah medis padat sementara, pojok dahak, dan mampu salin. Puskesmas memiliki 12 indikator SPM atau standar pelayanan minimal. Pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil. Kedua, pelayanan kesehatan ibu bersalin. Ketiga, pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Keempat, pelayanan kesehatan balita. Kelima, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Keenam, pelayanan kesehatan pada usia produktif. 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut. 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. 11. Pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis. Dan 12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Inovasi yang ada di Puskesmas Air Saga, mari sahak, mari periksa dahak, ketan bujian, periksa kesehatan ibu-ibu pengajian, dek dini gaya manja, deteksi dini mencegah penyakit remaja, Yunisara, YouTube edukasi Puskesmas Air Saga, Pasar Berhun, Puskesmas Air Saga bersama pantau SPM tahunan, Pindang Patin, pemeriksaan dan edukasi gigi pada calon pengantin, Kremunting, kegiatan rembuk terpadu menurunkan stunting. Saya Dr. Gusi Indrayani, Kepala UPT Puskesmas Air Saga. Puskesmas Air Saga siap untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Air Saga. UPT Puskesmas Air Saga, Anda sehat, kami bahagia. Enam langkah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Lepaskan aksesoris yang melekat di jari dan tangan Anda. Basahi tangan. Gosok sabun pada telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kemudian, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan terakhir, letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih. Dan keringkan. Lakukan langkah-langkah tersebut selama 60 detik. Mari biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPT Puskesmas Air Saga. Puskesmas Air Saga terletak di Jalan Air Saga, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Kami akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing merupakan prosedur keselamatan yang ditujukan kepada pasien, pengunjung, dan pegawai Puskesmas Air Saga. Untuk memahami dan mengikuti instruksi keamanan selama berada di area UPT Puskesmas Air Saga. Saat ini, Anda sedang berada di ruang pertemuan lantai 2 Puskesmas Air Saga. Ruangan ini terdapat satu pintu keluar. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Lindungi kepala Anda dengan kedua tangan Anda. Carilah tempat yang aman di bawah meja dan hindari tempat yang berkaca atau kaca jendela. Jika gempa telah selesai, maka segera keluar dari pintu keluar. Mohon ikuti arahan petugas puskesmas kami. Lepas sepatu hak tinggi untuk menghindari terpeleset atau jatuh. Prioritaskan wanita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Segera menuju titik kumpul yang berada di depan halaman Puskesmas Air Saga. Jika terjadi kebakaran, mohon tetap tenang dan jangan panik. Berjalan menunduk atau basahi tisu, serta tutup hidung dan mulut. Ikuti arahan petugas Puskesmas Air Saga menuju titik kumpul. Puskesmas Air Saga dilengkapi dengan fasilitas APAR. Langkah-langkah menggunakan APAR sebagai berikut. Tarik atau lepas pin pengunci tuas APAR, arahkan selang ke titik pusat api, tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR. Jika api semakin membesar, segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Demikian safety briefing ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alur pengaduan di UPT Puskesmas Air Saga. Pengaduan bisa dilakukan melalui media sosial, WA, SMS, telepon, email, tatap muka, atau mengisi form di kotak pengaduan. Setelah aduan diterima, tim akan melakukan kajian aduan. Kemudian dilakukan tindak lanjut dan penyelesaian. Terima kasih. Salam sehat dari UPT Puskesmas Air Saga. Selamat datang di UPT Puskesmas Air Saga Kabupaten Belitung. Kepada masyarakat yang datang untuk berobat ke UPT Puskesmas Air Saga Kabupaten Belitung, berikut ini adalah syarat administrasi pendaftaran berdasarkan standar operasional prosedur pendaftaran. Apa saja yang diperlukan untuk syarat administrasi pendaftaran? Jika belum pernah berobat, diperkenankan membawa kartu kepesertaan BPJS atau kartu keluarga atau kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak. Jika sudah pernah berobat, diperkenankan membawa kartu identitas berobat ditambah kartu kepesertaan BPJS atau kartu keluarga atau kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak. Di era yang sudah digitalisasi seperti sekarang ini, masyarakat cukup membawa handphone yang persyaratan administrasinya sudah berbentuk foto atau scan untuk meminimalkan kerusakan maupun kehilangan persyaratan administrasi tersebut. Demikianlah informasi tentang syarat administrasi pendaftaran di UPT Puskesmas Air Saga Kabupaten Belitung. Bantuan Hidup Dasar atau BHD adalah serangkaian tindakan darurat yang dirancang untuk menyelamatkan kehidupan seseorang yang mengalami kondisi medis yang mengancam nyawanya. BHD bisa digunakan dalam situasi apa saja, mulai dari serangan jantung hingga kecelakaan mobil. BHD dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya oleh tenaga medis. Petugas penolong pertama sangat berperan penting dalam menyelamatkan hidup seseorang. Saat melihat pasien tidak sadarkan diri, hal yang pertama kali dilakukan adalah segera hampiri pasien, amankan diri, dan amankan lingkungan. Lakukan cek respon. Apabila tidak ada respon, segera minta bantuan orang sekitar. Aktifasi kode blue. Aktifkan kode blue. Kode blue di ruang pendaftaran dan Setelah kode blue terdengar melalui speaker, tim kode blue segera bergerak menuju ke tempat pasien. RJP merupakan bantuan hidup dasar yang dilakukan dengan pemijatan jantung atau kompresi. Untuk melakukan kompresi, posisi badan tegak dengan lurus dan membentuk sudut 90 derajat dengan pasien. Kedua tangan mengunci dan diletakkan pada pertengahan tulang dada. Kompresi jantung dilakukan dengan kecepatan 100-120 kali per menit.
dan dengan kedalaman 5-6 cm. Biarkan dada mengembang dengan sempurna. Pada saat tim Code Blue tiba di tempat kejadian, penolong menghentikan RJP dan menyerahkan ke tim Code Blue. Tim Code Blue segera melakukan bantuan hidup lanjutan. Code Blue adalah kode sistem aktivasi untuk kondisi gawat darurat pada pasien yang membutuhkan pertolongan dan juga penanganan medis secara cepat, seperti pada kasus pasien yang mengalami henti jantung. Tim Code Blue UPT Puskesmas Air Saga terdiri dari dokter, perawat, dan bidan yang telah terlatih untuk menangani pasien dengan henti jantung ataupun henti nafas. Nah, langsung jaga tiket. Up. Jika pasien dalam keadaan tidak stabil, maka tim Code Blue akan merujuk pasien ke rumah sakit. Kecepatan dan kecermatan dalam pemberian pertolongan dalam situasi gawat darurat sangatlah penting. Hal ini ditujukan agar pasien segera mendapat pertolongan secara optimal. Untuk itulah, UPT Puskesmas Air Saga membentuk tim Code Blue karena waktu sangatlah berharga. Kami, Prolanis Seroja Puskesmas Air Saga Belitung, mendukung Pekan Semangat dalam rangka Hari Ulang Tahun BPJS ke-54. Prolanis Seroja. Awalnya saya merasa batuk-batuk, demam, berat badan saya turun. Tetapi saya merasa itu cuma batuk biasa. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan kepada pihak petugas puskesmas, saya dinyatakan penderita penyakit TBC. Penyakit TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini adalah penyakit nomor 3 yang mematikan di dunia. Kami di Puskesmas Air Saga, angka dari capaian pasien-pasien terkonfirmasi terduga itu memang masih di bawah standar dari nilai estimasi yang ditetapkan. Kemudian pengetahuan masyarakat kami tentang TB juga belum begitu baik. Saya selaku Kepala Puskesmas Air Saga berdiskusi dengan rekan-rekan di Puskesmas, mengumpulkan ide-ide yang ada dengan pengelola program TB, kemudian dengan pengelola program PTM dan lansia, mengambil langkah bagaimana supaya angka ini bisa kami tingkatkan. Setelah berdiskusi, kami memilih ide atau memilih inovasi yang mungkin bisa menambah capaian tersebut. Inovasi ini kami sebut dengan Mari Sahak atau Mari Periksa Dahak. Nah, kegiatan ini kami integrasikan dengan Posbindu PTM di lapangan, kemudian ada Posyandu Lansia, dan dengan program TB. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kami dari Puskesmas Air Saga, seperti biasanya kita melaksanakan kegiatan Posbindu PTM, kemudian ada Posyandu Lansia, dan ada dari program TB juga. Hari ini Bapak dan Ibu, kegiatan TB kita yang kita kenal dengan Mari Sahak atau Mari Periksa Dahak. Lakukan pendaftaran dulu, kemudian diperiksa. Jika ada keluhan batuk dan lain-lain, nanti diarahkan untuk diperiksa dahak. Jadi setiap masyarakat kami yang memeriksakan diri di Posbindu yang mempunyai gejala atau keluhan batuk, maka dahaknya akan kami periksa. Kami ambil sampelnya di lapangan. Puskesmas Air Saga ini juga mempunyai alat yang namanya TCM, sehingga
Tim kami yang ke lapangan bisa langsung memeriksakan dahaknya di laboratorium Puskesmas Air Saga dan hasilnya juga bisa kami dapatkan segera. Setelah berjalan program atau inovasi Mari Sahak ini, kami mendapatkan manfaat yang besar, dampak yang baik. Pertama, dari tahun 2020 kami hanya bisa memeriksakan dahak 454 sampel. Alhamdulillah di tahun 2021 terjadi peningkatan, kami bisa mengumpulkan sampel dahak sebanyak 1031. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan sampai 116%. Pada saat kegiatan di lapangan tersebut, tim kami atau rekan-rekan juga tidak lupa mengedukasi masyarakat apa itu TB, bagaimana penularan TB, apa yang kita lakukan jika kita punya gejala-gejala ke arah TB, sehingga masyarakat juga lebih aware, lebih tahu, lebih patuh jika mereka memiliki keluhan-keluhan tersebut, mereka akan cepat memeriksakan dirinya ke fasilitas terdekat, terutama ke Puskesmas Air Saga. Kami juga ingin ikut serta memutuskan mata rantai penularan TB ini khususnya di wilayah Puskesmas Air Saga. Kegiatan Poswindu ini di desa kami tiap bulan dilaksanakan oleh Puskesmas Air Saga, tetapi untuk hari ini kita lebih ke inovasi Puskesmas Air Saga, yaitu Mari Sahak, Mari Periksa Dahak, karena pemeriksaan awal itu lebih baik daripada pengobatan. Kami selaku kepala desa mengucapkan terima kasih kepada pihak Puskesmas yang selama ini koordinasi dan kerjasamanya sangat baik. Apapun kegiatan kesehatan selalu tanggap dan cepat untuk ke bawah usulan dari masyarakat. Itu aja mungkin sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gusti Indrayani, dokter umum di UPT Puskesmas Air Saga, Kabupaten Belitung, dan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas. Inovasi Pasar Berehun dilatar belakangi dari capaian SPM atau Standar Pelayanan Minimal UPT Puskesmas Air Saga tahun 2021. Dari 12 indikator SPM, kami baru bisa mencapai 100% sebanyak 4 indikator. Memang hal ini terkait erat dengan masa pandemi, sehingga konsentrasi kita tertuju bagaimana kita semua, baik tenaga kesehatan, pasien, masyarakat, pemerintah, bisa survive di masa ini. Tetapi, SPM ini merupakan ketentuan standar pelayanan minimal bidang kesehatan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan harus 100%. Dari sini, saya beserta rekan-rekan berupaya bagaimana kami harus merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan evaluasi SPM agar capaian menjadi lebih baik dan berkualitas. Ada 12 indikator SPM. Pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil. Kedua, pelayanan kesehatan ibu bersalin. 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 0-28 hari. 4. Pelayanan kesehatan balita 0-59 bulan. 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7. 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15-59 tahun. 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia 60 tahun ke atas. 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. 11. Pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis. Dan 12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Langkah-langkah yang kami lakukan, kami berkoordinasi Kepala Puskesmas, Kasubag TU, PJ UKP, PJ UKM, PJ Mutu, PJ Admin, dan
penanggung jawab program yang langsung terkait dengan 12 SPM di UPT Puskesmas Air Saga. Setelah itu, kami mensosialisasikan inovasi atau gagasan pasar berburu. Itu Puskesmas Air Saga bersama pantau SPM tahunan. Berbentuk teknologi tepat guna atau TIP. Sosialisasi ini dilaksanakan pada saat pertemuan UKM, muka karya mini bulanan, dan muka karya lintas sektor tri bulanan Puskesmas. Link yang kami buat terdiri dari 2 jenis. Pertama, link untuk mengentry data. Link ini bisa diakses oleh pengelola program yang akan menginput capaian SPM-nya. Kemudian, ada link monitoring SPM. Dashboard ini dipergunakan untuk memonitoring capaian 12 SPM. Jika pada bulan berjalan target tidak tercapai, maka pemegang program harus memberikan alasan atau keterangan sehingga bisa diketahui oleh kepala puskesmas, PJ UKP, PJ UKM, PJ Admin, dan PJ Mutu atau lintas program dan lintas sektor yang terkait untuk ditindaklanjuti atau memberikan solusi. Untuk link monitoring bisa dilihat oleh siapa saja, baik itu lintas program, lintas sektor, dinas kesehatan, atau siapapun yang mengakses link tersebut. Data hanya bisa dilihat tanpa bisa dirubah. Inovasi pasar berburu sangat membantu kami untuk bisa mengakses, menginput, memonitoring, dan mengevaluasi capaian-capaian dari 12 indikator SPM. Sehingga, jika ditemukan capaian belum sesuai waktu atau target, kami akan lebih cepat mendeteksi, menganalisa, memberi saran dan masukan, sehingga capaian bisa ditingkatkan di 1 tahun berjalan. Inovasi ini juga dihubungkan dengan konservasi lingkungan. Kami turut berpartisipasi dalam penghematan kertas atau paperless. Dan inovasi ini bisa dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal serta berkesinambungan untuk capaian-capaian SPM UPT Puskesmas Air Saga yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2021, capaian SPM hanya 4 indikator. Situasi ini juga berkaitan dengan pandemi, tetapi pantauan, monitoring, dan evaluasi belum kami lakukan dengan duduk bersama secara optimal. Di tahun 2022, capaian SPM kami mulai meningkat. Ada 7 SPM yang bisa kami capai. Kami bersama-sama lebih berkonsentrasi terhadap capaian SPM. Kami berharap di akhir tahun 2023 kami bisa meningkatkan capaian SPM dengan lebih baik. Untuk mewujudkan inovasi ini diperlukan komitmen bersama lintas program sehingga tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Pindang patin atau pemeriksaan dan edukasi gigi pada calon pengantin merupakan salah satu pelayanan yang diberikan bagi calon pengantin di UPT Puskesmas Air Saga. Pelayanan catin merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Pelayanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi dini penyakit menular seksual dan penyakit keturunan, pemeriksaan status imunisasi, dan pemberian surat keterangan sebagai salah satu syarat mengajukan pernikahan di KUA. Edukasi kesehatan gigi dan mulut penting dilakukan pada calon pengantin untuk mencegah terjadinya masalah gigi dan mulut sebagai persiapan kehamilan bagi calon ibu hamil. Kurangnya kesadaran akan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dapat berdampak buruk bagi kesehatan umum ibu hamil dan juga janin, yaitu resiko bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah atau BBLM. Kegiatan pindang patin meliputi edukasi kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan kondisi gigi dan mulut, dan demonstrasi cara mengikat gigi yang benar. Edukasi yang diberikan berupa mengapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, tips dan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan masalah kesehatan gigi dan mulut yang mungkin terjadi saat kehamilan. Catin juga akan diberikan leaflet yang berisi informasi-informasi kesehatan gigi dan mulut bagi calon ibu hamil, dan juga membuat hasil pemeriksaan gigi dan rencana perawatan yang diperlukan. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran bagi calon pengantin untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dan sebagai salah satu persiapan kesehatan kehamilan dan mencegah terjadinya masalah kesehatan yang mungkin timbul bagi ibu hamil.
Come and fly away with me. Come and fly away with me. Pemerintah Kecamatan Tanjung Badan beserta desa dan kelurahan serta lintas sektor wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga siap mendukung eradikasi Prambusia Kabupaten Belitung tahun 2024. Mari kita dukung eradikasi Prambusia Kabupaten Belitung tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan ada penyuluhan tentang penyakit Prambusia. Prambusia adalah penyakit menular menahun, kambuhan, terutama menyerang daerah kulit, tulang, dan tulang lawan yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum subspesies pertenu. Masa inkubasi penyakit Prambusia ini antara 10 sampai 90 hari, rata-rata 21 hari. Cara penularan, bakteri Prambusia masuk melalui kulit yang tidak utuh seperti luka gores dan infeksi kulit lain. Bakteri masuk ke dalam tubuh melalui cairan getah lesi atau koreng yang banyak mengandung bakteri Prambusia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit Prambusia yaitu lingkungan yang kumuh, hangat dan lembab, kemudian jarang mandi, saling bertukar pakaian dan jarang ganti pakaian, kemudian adanya luka dan penyakit kulit lainnya. Cara pencegahannya dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, mandi menggunakan air bersih dan sabun, cuci tangan menggunakan air bersih dan mengalir, kemudian jangan lupa menjaga kesehatan lingkungan. Eradikasi Prambusia merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan Prambusia secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional. Dasar eradikasi Prambusia adalah Permenkes nomor 8 tahun 2017 tentang eradikasi Prambusia dengan tujuan pertama, terhentinya penularan Prambusia di seluruh wilayah Indonesia dan sertifikasi bebas Prambusia bagi seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kegiatan yang telah kami lakukan di UPT Puskesmas Air Saga untuk eradikasi Prambusia tahun 2024 adalah pertama, kami melakukan promosi kesehatan, baik itu PHBS maupun kesehatan lingkungan. Kemudian, kami melakukan penemuan kasus Prambusia secara aktif yang kami laksanakan melalui screening suspek Prambusia pada anak usia kurang dari atau sama dengan 15 tahun di 19 sekolah dasar di wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga. Kemudian, kami juga melakukan penemuan kasus Prambusia secara pasif yang kami laksanakan melalui laporan kasus atau suspek Prambusia dari fasilitas pelayanan kesehatan serta laporan dari masyarakat. Puskesmas Air Saga Saya adalah Kepala Sekolah SD Anugerah. siap mendukung. Mari kita dukung. Ajak kita mendukung Mari kita dukung eradikasi Prambusia. Eradikasi Prambusia Eradikasi Prambusia. eradikasi Prambusia. Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung tahun 2024. tahun 2024. tahun 2024. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gusti Indrayani, Kepala UPT Puskesmas Air Saga, menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belitung, khususnya yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga dari usia 2 tahun sampai 70 tahun untuk minum obat pencegahan filariasis atau kaki gajah secara massal pada bulan Oktober tahun 2022 di pos terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan berbagi informasi tentang apa saja yang menjadi indikator PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tangga. Ayo kita tanyakan mereka. Yang pertama, indikator PHBS rumah tangga yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Indikator kedua, indikator PHBS yang kedua yaitu memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai usia 6 bulan dan diteruskan sampai usia 2 tahun. Tetapi apabila tidak ada bayi di dalam rumah tangga, maka indikator ini dianggap gugur. Indikator ketiga, indikator PHBS rumah tangga yang ketiga adalah menjelang bayi atau balita di posyandu setiap bulan. Jika dalam rumah tangga tidak ada bayi atau balita, maka indikator ini tidak berlaku. indikator keempat, Indikator PHBS yang keempat adalah setiap anggota rumah tangga menggunakan air bersih. indikator kelima, Indikator PHBS kelima adalah anggota keluarga mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. indikator keenam, Indikator PHBS di rumah tangga keenam ialah anggota keluarga selalu menggunakan jamban sehat. indikator ketujuh. Indikator PHBS yang ketujuh, kita coba bertanya sama Mbak Google ya. Halo Mbak Google, tolong sebutkan indikator PHBS di rumah tangga yang ketujuh. Baiklah, indikator PHBS yang ketujuh ialah memberantas jentik nyamuk di rumah dan sekitar rumah minimal 2 kali dalam seminggu. Indikator ke-8, Indikator PHBS rumah tangga yang ke-8 adalah anggota keluarga selalu mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. indikator ke-9, Indikator PHBS di tingkat rumah tangga yang ke-9 adalah anggota keluarga melakukan aktivitas fisik setiap hari. dan indikator ke-10. Indikator PHBS yang ke-10 adalah anggota keluarga tidak merokok di dalam rumah. Nah, kita sudah dengar apa saja yang jadi indikator PHBS di rumah tangga. Semua indikator harus terpenuhi, sebab jika salah satu saja indikator tidak terpenuhi, maka kita tidak termasuk ber-PHBS. Untuk indikator 1, 2, dan 3 dikecualikan apabila rumah tangga tidak memiliki balita. Jadi, apapun gayanya, hidup bersih dan sehat perilakunya. Ayo ber-PHBS. Untuk mendeteksi gejala kanker serviks dan kanker payudara.
UPT Puskesmas Air Saga menghimbau dan mengajak masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga untuk berpartisipasi aktif dalam memperingati Hari Kanker Sedunia tahun 2021 yang memiliki tema Saya Adalah dan Saya Akan. Dalam hal ini kami melakukan deteksi dini penyakit kanker serviks dan kanker payudara. Juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan dan bahaya kanker serviks dan kanker payudara.
Saga, kami dari Puskesmas Air Saga melakukan kegiatan bersih-bersih dan pemilihan sampah di lingkungan Puskesmas Air Saga. Kak, siapa nimbangnya ini kak? Tinggal di on aja ya? Hah? Ini harus ditimbang Pak ya? Oh, Nah, jadi berapa Pak? 0,030. 0,30. Ini nanti diapakan Pak sampahnya Pak? Ini nanti sampahnya mau dipilah dulu. Iya. Setelah dipilah nanti kita akan buang ke tempat pembuangan sampah atau TPS. Oke? Oh, iya. Sip. Sip, mantap. Dengan kegiatan kebersihan lingkungan di Puskesmas ini, semoga juga menjadi motivasi bagi juga masyarakat lingkungan sekitar agar tetap saling menjaga kebersihan masing-masing. Semoga dengan kegiatan ini lingkungan Puskesmas Air Saga bisa bertambah bersih dan kami yang ada di sini dalam keadaan sehat dalam menghadapi pandemi ini. Harapan kita bersama bahwa kerja bakti itu merupakan kerja rutin minimal seminggu sekali dan dalam kegiatan Puskesmas, karena kita sebagai masyarakat bahwa kesehatan itu merupakan modal untuk menjaga kesehatan. Kalau kita berharap ingin menyampaikan kebersihan kepada masyarakat, kalau kita tidak bercontoh, sulit kita untuk melaksanakan tersebut seperti PHBS. Kita dulu yang mengenal PHBS, baru masyarakat. Kalau kita nggak PHBS, bagaimana kita mau ikut?
ceritanya. Bingung aku Kak. Oh, ada keluhan atau gimana? Aku tuh di sini sebenarnya kemarin saat cerita-cerita dengan kawan. Jadi kata kawannya, coba aku puskes dicek. Di sana ada katanya periksa ini. Pemeriksaan HIV, sifilis, sama pemeriksaan penyakit-penyakit infeksi menular yang untuk menular seksual, Bang ya. Nah, jadi gini Bang, Abang kan datang ke sini atas kemauan Abang sendiri ya. Dan pemeriksaan HIV ini Abang tahu ke meriksa di mana? Enggak. Nah, jadi kini diambil darah periksa Bang ya. Diambil darah. Nah, tapi sebelum Abang nak meriksa, kami ini nak minta persetujuan Abang bahwa Abang ke sini memang nak diperiksa dari kemauan Abang sendiri. Karena hasil pemeriksaan tes HIV ini hanya diketahui untuk Abang dan dari pihak kami, dari pihak puskesmas. Tapi tidak seluruh pegawai puskesmas, maksudnya hanya yang saya kan di sini sebagai konselor, jadi hanya kita yang tahu hasilnya gimana nanti. Jadi aman nggak ya? Aman, insya Allah aman. Tapi kami nak minta tanda tangan persetujuan Abang ya, bahwa bersedia untuk memang diperiksa HIV-nya. Ya. Kalau non-reaktif itu belum berarti ke sana, tapi untuk saya pantau. Tanjung Pandan itu kota bertuang. Tanjung Pandan, kota wisata. Semoga kota Tanjung Pandan menjadi kota yang bersih, elok, ramah, tertib, pulas, aman, Tanjung Pandan semoga selalu sehat masyarakatnya. wonderful Tanjung Pandan. Tanjung Pandan itu indah, masyarakatnya ramah. 186 tahun Kota Tanjung Pandan maju. Tanjung Pandan kota bersih dan aman. Tanjung Pandan penuh pesona. Tanjung Pandan Indonesia Emas 2045. Tanjung Pandan ada Menyala Tanjung Pandan negeri Laskar Pelangi. Pandan is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas di Belitung ada 9. Salah satunya Puskesmas Air Saga. Selamat hari jadi Kota Tanjung Pandan. Semoga keindahannya selalu terjaga. Kami, keluarga besar UPT Puskesmas Air Saga, mengucapkan selamat hari jadi Kota Tanjung Pandan
ke-186. Bangkit berinovasi, mengembalikan kejayaan pariwisata Laskar Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Puskesmas Airsaga Belitung. Jadi hari ini perdana kita ngumpul bersama dokter cantik. Dokter Sisil. Dokter Sisil ya, siapa lagi? Dokter Rahmat. Iya, Dokter Rahmat dengan Dokter Sisil ya. Ya. Jadi hari ini ceritanya kita ngumpul di sini. Ini studio mini kita perdana. Kita bahas tentang gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Fungsinya untuk tubuh anak-anak ya. Jangka pendek, jangka panjangnya kayak mana gitu. Ada nggak Dudan? Ya sih. Ya, pertama kita bahas gizi dulu. Kenapa gizi itu penting? Soalnya kalau misalkan anak itu kan ada dua kategori yang kita lihat kalau gizi itu pertumbuhannya sama perkembangannya. Iya, pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau pertumbuhannya kurang, pasti ada kita ketemu namanya stunting misalkan. Itu udah paling parah banget sih. Itu stunting itu bukan hanya dari pendeknya, juga dari daya pikir, performance-nya. Berarti ke otaknya loh ya, kalau ke pikirnya otaknya berarti ya? Iya, jadinya itu tidak setara dengan anak-anak yang seusianya. Itu yang dikhawatirin sih, kalau pertumbuhan. Perkembangan juga sama perkembangan, tapi lebih ke motoriknya, atau pergerakannya, kemampuan dia sehari-hari gimana. Jadi perkembangan itu lebih ke dalam otaknya itu juga. Berarti hubungannya ke pertumbuhan perkembangan si balita tadi ya? Iya, itu makanya kenapa penting gizi itu dijaga. Gizi itu yang bagus itu disebutnya gizi seimbang. Gizi seimbang itu berarti di mana makanan-makanannya itu udah berisi karbohidrat, protein. Kalau dulu kan ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna ya? Iya, itu nggak dipakai lagi sekarang karena udah dianggap nggak efektif. Nah, sekarang makanya disebut gizi seimbang. Jadi seimbang. Kalau pernah lihat ada gambar satu piring isinya berapa itu kan, itu udah dibagi-bagi, ada karbohidratnya, proteinnya, ada mikronutriennya, sama lemaknya juga. Gitu. Itu kalau kita lihat kan apa isi piringku ya? Iya. Iya, isi piringku ada sayurnya. Intinya seimbang lah ya. Iya. Kalau ini tapi kan kendalanya kalau beberapa ada cerita ibu-ibu ya mak-mak yang ngurus balita itu ada susah makan. Kayak itu Dok? Susah makan itu banyak penyebabnya. Bisa dari kesehatan si anak. Apakah anak itu punya penyakit kronis atau tidak? Penyakit kronis ini seperti anemia atau TBC atau infeksi saluran kemih itu juga bisa. Jadi saat tubuh anak tidak sehat, dia tuh jadi keinginan makannya turun. Sehingga mau dibikinin kayak gimana, mau seseru apa juga pasti mereka nggak mau makan. Sama kayak kita sakit. Kalau kita sakit kan juga pasti rasanya males makan gitu ya. Kalau diumpan pakai ini, biasanya beberapa orangnya dipancing pakai HP beberapa ya baru makan gimana tuh? Apakah dianjurkan atau tidak boleh sebenarnya? Itu agak kontroversial sih sebenarnya. Sebenarnya gini, makan itu adalah kemampuan paling sulit seorang anak. Jadi seorang anak itu kalau kita belajar di ilmu parenting ada namanya pyramid of learning. Pyramid of learning itu paling atas adalah kalistung, baca, tulis, menghitung. Baca, tulis, menghitung itu banyak sekali fondasi bawahnya. Ada dari dia sosialnya, ada dari dia motoriknya, sensorinya, ada dari dia pokoknya banyak. Nah, di atasnya lagi bertingkat lagi baru kemampuan makan. Jadi kemampuan makan itu harus sudah akan bisa terlaksana dengan baik kalau misalnya di bagian bawahnya basicnya sudah terintegrasi. Jadi dia sensorinya udah jalan, motoriknya juga udah sesuai, atau sosialnya, dan yang terakhir bahasa kalau misalnya dia di grafik yang biasa kita cek. Tapi itu lagi anak kan nggak mungkin kita nunggu mereka sudah berkembang semua baru kita kasih makan, karena di usia 6 bulan kita harus MPASI kan.
Ya, mulai dari 6 bulan ya. Mulai dari 6 Belajar bulan kita makan. harus MPASI. Nah, gimana sih supaya anak tuh mudah makan? Karena kan Iya. ke permasalahan ibu-ibu itu, anakku susah makan Ya nih, benar, Dok, gitu banyak ya. keluhan itu. Anak aku susah makan, termasuk anak saya sendiri. Sama. Sempet punya gak, anak. sempet gak mau makan seperti itu, agak susah makannya. Jadi yang pertama harus dibenerin itu kita lihat lagi. Ini paling bagus sih kita cek ke dokter ya, bisa ke dokter umum atau ke dokter spesialis anak. Kita lihat di antara 4 faktor tadi, misalnya motoriknya, sensoriknya, atau sosial dan bahasa, dari 4 ini mana yang kira-kira dia kurang. Nanti dari situ bisa kita pecah-pecah lagi, misalnya dia dari sensori vestibularnya kah, atau misalnya dari pengecapannya kah, atau apa. Jadi nanti itu emang ranahnya dokter umum atau dokter spesialis di situ. Berarti di tes semua ya, pengecapan Iya, lain-lainnya. harus Berarti ada pengaruh itu ya. pasti ada. Tapi kalau misalnya pengaruhnya gini, kok jajanan suka, tapi makan nggak mau itu. Nah, berarti itu bisa jadi masalah di pengecapan atau dari sosial. Jadi gini, kalau kita sebagai ibu, saya juga pengalaman, kalau udah susah ngasih makan anak, kita tuh pas ngasih makan tuh rasanya bete. Ya ampun, ngasih makan lagi gitu kan, kayak nyuapin sambil ngejar-ngejar ke sana ke sini, atau sambil nonton dia nggak buka mulut, nggak ngunyah. Itu sebenarnya aura negatif itu tuh pasti menular ke anak. Anak itu merasa kayak beban di fase makan itu, makanya mereka rata-rata jadinya malah makin malas makan gitu. Gimana sih penyelesaiannya gitu? Dari yang tadi aku ceritain tentang piramida of learning, kita selesaiin dulu di bawah gitu. Misalnya anaknya Fondasinya berarti ya. fondasinya Kan gitu. bener. Karena kenapa tadi yang kayak udah dijelasin sama Sisil, pentingnya untuk gizi seimbang itu usia balita, karena usia sampai usia 2 tahun itu perkembangan otak mereka 80%. Tapi sampai usia 5 tahun mereka baru 100%. Jadi jangan sampai kesempatan emas ini atau golden age ini kelewatan. Makanya kita harus kejar-kejaran nih. Ini yang kurang di sini, ayo kita kejar di sini. Ini yang kurang harus kita kejar di sini. Kok periode emas itu berapa tahun tuh? Periode emasnya? Periode emas sampai usia 2 tahun. 2 tahun golden ya. age. Jadi dibilangnya 1000 hari. 1000 hari pertama. Berarti kehidupan. kalau misalnya ini kan tidak ada makan nih, usia anak nih, tapi dia susunya kuat, gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya teknik supaya ngakalin itu susunya bisa dibanyakin airnya bisa. Itu supaya bikin anaknya nafsu makan terhadap susunya itu berkurang. Itu harapannya sih. Tapi sebenarnya yang bikin anak juga nggak mau makan itu selain susu, bisa juga karena nyemil. Kan kita maunya dia dikasihnya makanan pokok karena itu yang seharusnya memenuhi gizi seimbang itu kan. Nah, cara untuk supaya dia mau makan yang pokok itu ya pastinya nyemil atau minum susunya atau apapun yang makanan tambahan yang seharusnya nggak pokok itu dikurangin, diberhentiin kalau bisa, perlahan-lahan tapi bertahap. nggak bisa langsung stop, pasti anaknya kok kayak ada yang hilang gitu kan. Dia harus diperlahan-lahan, misalkan susunya perlahan ditambah airnya, jadi rasanya jadi tambah hambar, jadi anaknya nggak nafsu susu lagi. Bisa itu kalau susu. Kalau cemilan yang lain mungkin perlahan-lahan, iya seharusnya itu nanti dikata itu biskuit atau macam cemilan itu bisa dikurangin seperti perlahan-lahan. Misalkan biasanya 1 paket jadi setengah, nanti lama-lama 1/4. Paket hemat. Iya.
Ya tentunya di sini atas nama rombongan dari Kabupaten Belitung mengucapkan terima kasih dan sangat terkesan dengan kondisi yang ada, terutama dalam hal pelaksanaan kaji tiru sendiri. Mudah-mudahan hubungan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Belitung ke depan ya dapat lebih baik lagi. Tentunya ini merupakan paling tidak merupakan silaturahmi awal. Kami tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung beserta 3 puskesmas, Tanjung Pandan, Air Saga, dan Perawas sangat berkesan, diterima dengan baik. Banyak hal yang dapat kami tiru di sini untuk kebaikan dan juga nanti untuk kemajuan ELP di kabupaten kami akan kami terapkan. Mudah-mudahan terjalin juga silaturahmi antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Baru Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Susti, Kepala Puskesmas Air Saga, Kabupaten Belitung. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Puskesmas Karang Pamuka dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih banyak. Salam hormat dan salam sehat dari Puskesmas Air Saga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Nora. Iya. Hari ini kita nyebrang untuk jadi anak pulau, guys. Ini perahu kita. Video naik kapalnya tidak kita ambil ya guys ya, susah ngambilnya. Takut HP kecebur guys. Jadi mohon maaf. Halo guys, kita sudah sampai. Kali ini saya bisa ambil videonya guys. Oke, sudah. Hati-hati Bu, nanti ku video nih Bu. Aku video nih Bu. Segala cara. Sorry Bu, aku tak nolong Bu ya.
Ini dia. Di tengah melihat ke sini tuh. Oh my god. Ini kan Stasiun Belitung. Oh, Belitung. Untuk semua waktumu yang kau berikan sepenuhnya untukku. Ku jadi tersanjung bila ada di dekatmu. Terima kasihku untuk kasih sayangmu yang kau tanamkan seutuhnya padaku dan pasti. Wabarakatuh. Saya Dr. Gusti Indrayani selaku Kepala UPT Puskesmas Air Saga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang tinggi terhadap Puskesmas Air Saga. Bu Memi, selamat menikmati waktu yang lebih banyak dengan keluarga dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Bidan Asti, sukses selalu di tempat yang baru. Semoga tali silaturahim kita tetap terjaga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Menikmati masa purnawati untuk Bu Memi. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menjadikan kerja yang baik untuk kami semua di Puskesmas Air Saga. Selamat juga untuk Asti sudah bertugas di tempat yang baru.
Semoga lebih baik ke depannya. Amin ya robbal alamin. Dah. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gusti Indrayani, Kepala Puskesmas Air Saga. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Intrinsip Angkatan 4 tahun 2021 yang sudah bertugas di Puskesmas Air Saga selama 1 tahun ini. Terima kasih banyak dedikasinya, tenaga, pikiran untuk Puskesmas Air Saga. Semoga ke depan menjadi dokter yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Belitung.